Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kok baby sorry guys. Harga kripto kali ini saya update harga buff Dogecoin karena ada yang request yang setelah saya lihat cukup menarik untuk buff Doge sendiri dan ada yang request bang bahas buff Doge dong, itu sedang naik dan karena apa sih kok naik? Oke, mari kita telusuri lebih lanjut ya. Untuk buff Doge sendiri sekarang di sekitar kepala 45 ya. Untuk hari ini ada kenaikan sekitar 7%, volume hanya naik 1% guys. Volume hanya naik 1%, market cap tidak naik dan di sini ya tertulis market cap hanya 4 juta dolar. Dan apakah itu bisa naik? Aduh, bisa banget dong. Itu bisa dimanipulasi harganya, bisa dipom-pom lagi ya. Itu bisa. Wells itu bisa ya ngepam sekelas koin ini dan market capnya cukup kecil ya. Kayak gitu. Ini yang terbaca di coin market cap ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di mana di candle di market cap sendiri, ini emang buff Doge memang buff Doge ini emang sudah bottom ya. Sudah bottom dan ada bisa mungkin ada Wells ataupun siapapun ya, mungkin mereka melirik ya, wah ini sudah bottom nih, saatnya dipam dulu ya. Nyari korban kayak gitu guys. Dan kita telusuri lebih lanjut kenapa bisa pump kayak gitu ya. Oke, kita lihat di Twitternya ini. Oh ya, bentar-bentar, ini pumpnya itu di Hotbit di tanggal sekitar tanggal 3 ya. Tanggal 4 ya. Oke, kita kembali ke Twitter. Nah, sekitar tanggal-tanggal itu tidak ada cuitan Twitter tentang di mana buff Doge itu ada good news ataupun apa ya. Paling cuman ya seperti gambar-gambar seperti ini, terus vote ya kayak gitu. Dan disinilah saat tanggal 4 itu ada yang ngepam ya. Di sini ada yang memposting juga sebuah akun Twitter ya seperti ini ya. Akun Twitter, biasalah akun Twitter untuk ngepom-pom koin ya kayak gitu. Menggambar seperti ini, posting seperti ini ya, potensi 1000% ya, bisa-bisa aja sih, gimana nggak bisa ya. Nggak ada yang nggak mungkin kan kalau di kripto kayak gitu. Dan mungkin kalau kita naik lagi ke atas ya, naik lagi ke atas itu ada yang cukup menarik ya untuk hari ini. Dan oh ya, sebelumnya ini mungkin ada, ini di tanggal berapa guys? Nah, ini ada di mana ada yang beli 50 BNB ya. Mungkin ini ya menurut koin sekelas koin yang cukup besar ya, 50 BNB itu tidak kerasa seperti Shiba Inu, Baby Dots ya. Kalau untuk koin ini kan market capnya baru kecil nih. Kalau dibeli 50 BNB ya juga ngepam gitu guys. Pasti naik ya. Pasti naik kayak gitu. Apalagi belum yang buntut-buntutnya orang-orang yang ngikutin wallet ini. Pasti naik lah. Ada yang 50 BNB ya, kayak gitu, pasti pasti ngepam. Dan ini juga 50 berapa ini, 50 BNB juga, nah kayak gitu. Dan di sini ya kelihatan ya, ini di apa namanya, aduh, lupa lagi cok, ini Pucoin. Nah di Pucoin, oke. Dan di sini juga ada di mana postingan buff Doge ini sendiri di 21 jam yang lalu ini bakal burn ya. Burn sekitar 16 miliar token ya. Itu akan di burn kayak gitu dan double burn ya guys ya. Dan di sini ada lagi 32 miliar token di burn. Nah, kayak gitu. Mungkin itu good newsnya seperti itu. Jadi banyak buyer atau demand masuk nih, cukup banyak. Jadi ya ada burn. Sebenarnya burn itu ngaruhnya cuma sedikit ya, karena tokennya banyak jadi ngaruhnya sedikit sih kayak gitu. Jadi ada demand yang cukup banyak ya, dan dipengaruhi burn juga. Mungkin burnnya walaupun ngaruhnya hanya 1% atau 0 sekian persen ya, tapi demand itu masuk cukup banyak. Wah, burn nih bakal pam dan harganya juga sudah bottom nih, market cap kecil. Wah, ini kesempatan, ini bakal bisa dipam nih, lalu pam kayak gitu guys. Dan di sini juga happy birthday buff Dogecoin. Seperti itu guys.
untuk di Twitternya, dan di sini juga ada mengadakan giveaway ya guys ya, seperti itu, dan cukup menarik ya. Koinnya pump jadi ada giveaway ya, bagus lah ya, bagus. Walaupun yang dipilih dua pemenang ya, $50 $50 kayak gitu, tapi paling tidak bagus lah, membuka kesempatan untuk menang ya, mencari koin-koin dolar ya, mencari dolar jatuh ketibanan dolar, walaupun $50 itu cukup lumayan lah, nanti bisa buat trading kayak gitu guys. Nah, kalau kita lihat tadi kan 16 miliar sama 32 miliar token yang di burn ya. Dan kalau kita lihat di mana di ini ada kok di website. Nah, burnnya tadi mana sih? Burnnya, nah ini ya burnnya 16 miliar sudah di burn, 32 miliar sudah di burn. Ini ada. Dan kalau misalkan kalian mau cek wallet ya, saya tidak ngecek sih, karena sih saya tidak terlalu jauh ke sana nanti ngeceknya. Ada kok. Nah, ini ada ya. Ada, kalian cek aja nanti misalkan di Twitternya kayak gitulah. Apakah sudah terlaksana burnnya ya? Kalau di sini sudah dicentang burn berikutnya adalah 65, dan berikutnya lagi 100 dan 200 kayak itu. Kayak gitu, guys. Jadi ya bagus sih, bagus, masih ada 4 kali burn ya nanti ya, kayak gitu. Bagus sih ya, walaupun sekelas token seperti ini ya, ada usaha burnnya juga, dan tapi cukup lumayan untuk cari cuan di sini ya. Dan kalau kita lihat di coin market cap sendiri ya, ini wah, ini sudah breakout guys, breakout dari area ini nih, breakout di sini, breakout di sini, breakout di sini, dan ini juga sudah breakout di sini, berarti artinya bakal pumpnya sampai mana ya, kita kurang tahu ya, kayak gitu. Apakah nanti candlenya juga seperti mungkin misalkan seperti ini ya, wah langsung turun lagi, atau seperti ini ya. Tapi kalau di sini lebih dominan lagi, kayaknya ini lebih kuat, cenderung naik sedikit-sedikit. Entah nanti sampai harga berapa, nanti bakal turun lagi kayak gitu sih. Kalau dilihat dari sini, karena di sini juga sudah bottom dan akan membentuk cup ya, kayak gitu. Bottom banget loh, ini sudah sideways lama dan bottom naik sedikit lalu pump. Nah, itu yang saya maksud untuk kayak di video-video yang dulu ya pernah saya jelaskan, itu koin sekelas koin micin itu seperti ini. Chartnya itu kayak gitu, jadi gampang. Kalau sudah pump, tunggu di mana harga dasarnya. Jadi nunggunya itu ya cukup, ada yang lama, ada yang cepat ya. Kalau ini kan lama ya, dari tahun kemarin itu ATH ya, sekarang di pertengahan tahun itu baru ada indikasi, ada sinyal lah untuk pump kayak gitu. Jadi kalau sudah bottom itu area paling aman untuk masuk ya, kalau untuk token micin itu kayak gitu. Kalau mau mengambil resiko ya masuk awal seperti pre-sell kayak, atau yang lain-lainnya ya, atau masuk waitlist dulu, atau ya kayak gitulah. Tapi itu resikonya juga tinggi, tapi gainnya juga tinggi guys, kayak gitu ya. Oke. Karena ini saya lihat itu di exchanger terbesarnya itu di Hotbit ya, volume perdagangannya di Hotbit, dan kan spreadnya lagi, kalau komputer saya dan internet saya itu kan kalau buka Hotbit harus pakai VPN guys. Nah, ini saya sudah buka pakai VPN ya. Nah, ini sudah pump ya kalau di Hotbit seperti ini. Waduh, nah kalian lihat nih, volume perdagangan paling besar itu di Hotbit ya. Jadi sudah jelas ya, Hotbit itu banyak whales, banyak orang-orang yang suka pump and dump coin ya, gitu. Banyak kan grup Hotbit pump atau apa itu banyak. Nah, kalau kita lihat di volume nih, nah di volume kan datar banget ya, nggak ada, aduh lemah banget, dan sekarang volumenya masuk guys, masuk nih, nah cukup besar banget, cukup besar, lalu harganya pump kayak gitu sih. Nah, kayak gitu ya kalau untuk di Hotbit. Jadi kalau untuk di Hotbit itu pumpnya cukup apa namanya, gampang ngepump, gampang ngedam, apalagi untuk ini market capnya juga masih kecil sih coy, kayak gitu. Di Hotbit ini harganya 4,5 NUSD ya. Kalau coin market cap iya sama. Kalau di sini kan NUSD
ya, kayak gitu. Di Hotbit 4,59 NUSD kayak gitu guys. Coba kita lihat di time frame 4 jam. Aduh, time frame 2 jam. Waduh, kayak gini nih. Apakah bisa bertahan nanti? Kalau bisa ini sudah tahan beberapa jam ya. Ini sudah bisa bertahan, berarti artinya cukup bagus lah. Kita tunggu aja. Seperti di sini ya. Nah, candle ini kan pump. Tunggu sampai ada ya, kita nanti ada demand masuk sedikit atau apalah, ada tanda-tanda sedikit ikut masuk kayak gitu guys. Kalau misalkan kalian mau masuk kayak gitu ya. Dan jangan lupa wanti-wanti siapkan stop loss kalau masuk ya. Jangan sampai kalian tidak siapkan stop loss karena itu bahaya banget. Kalau ngedam langsung ngedam koin-koin seperti ini kayak gitu ya. Dan di sini nah kelihatan ya, jualnya cukup banyak banget kayak gitu. Ini baru di exchanger. Coba kalau kita lihat di mana di DEX ya, decentralized. Nah, di decentralized sendiri ini 2 hari ngepump. Nah, ngepump ya guys ya. Ngepump dan sudah breakout di mana area EMA 50 ya di time frame daily, dan sudah waduh ngaceng banget nih di atas Bollinger lah. Nah, kalau untuk kita lihat di time frame daily di DEX Toll di decentralized itu ada kesempatan di mana menyentuh area EMA 200 itu di kepala 6 sih. Ya, ada kesempatan ke situ. Coba kita lihat histori yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di histori yang sebelumnya nih, kalian ya lihat sendiri ya. Gambarnya saya besar sih. Sorry, saya besarkan ya gambarnya ya. Ini saya kecilkan dulu aja. Kita nggak pakai RSI dan stokastik dulu. Kita langsung baca ke chartnya aja ya, ke candlenya. Nah, kalau di sini kan sudah ATH ya kemarin ya, ATH ada pantulan lagi ke atas langsung down, bearish ya guys ya, dump. Dan di sini kalau kita lihat di histori sebelumnya, emang candlenya itu tidak mampu breakout di area EMA 50 ini ya. Ini tidak mampu. 1, 2, 3 ya, banyak banget di sini. 4 belum menyentuh malah, dan masih banyak lagi itu mencoba untuk testing membreakout area EMA 50, dan banyak banget ya ini kalau kita lihat historinya. Nah, banyak kan? Ini hanya mendekati tidak menyentuh, dan di sini sama. Dan di sini yang kemarin itu mendekati hampir menyentuh, dan di sini sudah di breakout ya. Nah, maksud saya seperti ini guys. Nah, di sini sudah di breakout. Kalau sudah di breakout ini tunggu koreksi dulu sampai di area EMA atau titik supportnya. Pasti bakal menyentuh ya. Pasti kayak gitu. Kemungkinan banyak bakal menyentuh. Tapi ada juga yang langsung pump. Nggak perlu koreksinya nggak sampai titik support ataupun garis EMA. Kayak gitu. Kalau lebih amannya sih tunggu koreksi dulu. Kayak gitu ya. Seperti ini. Dan ada demand masuk juga langsung breakout di area ini guys. Kita tarik garis breakout berarti langsung pump, kita masuk guys. Dan kita masuknya itu harusnya di 2 candle ini ya. Ini paling aman sih. Di 2 candle inilah paling aman karena sudah breakout di area ini dan area ini. Breakout ini langsung kita masuk. Itu cukup lumayan sih kalau kita hitung 34 sampai 49 hampir kepala 5. Nah, itu kan lumayan ya. Walaupun sedikit ya lumayan. Sudah berapa persen sendiri itu 50% kan? Sampai enggak? 34 sampai 49. Ya, kan ya hampir 50%, ya kurang lebih 50% lah. Kayak gitu. 40-an lebih. Kayak gitu ya guys ya. Untuk di decentralized ini satu candle daily ini ya dihajar turun guys, dihajar turun. Kita tunggu aja apakah kuat nantinya. Kalau kita lihat di time frame 2 jam, nah kayak gini. Ini sudah mendekati di mana Bollinger paling bawah ya, berarti harganya bakal turun. Di mana garis EMA 50 ini adalah kita jadikan titik supportnya. Ingat, EMA 50 kita jadikan titik support ya, bukan di exchanger Hotbit ya, karena di Hotbit itu sangat susah banget ya dibaca. Karena ya kayak gitulah. Kita bacanya di decentralized aja karena walaupun marketnya sedikit, pemainnya juga ini cukup lumayan. Di decentralized itu pemainnya cukup lumayan ya. Masuknya banyak-banyak kayak gitu. Nah, di sini bakal ini sudah mendekati di area bawah Bollinger,
Dan mungkin kita jadikan titik supportnya garis EMA 50 ini ya, yang garis biru ini ya, kita jadikan titik support. Nanti bakal dimana akan menuju di area sini ya, entah menyentuh atau di breakdown ke bawah atau hanya mendekati saja langsung pump juga bisa kayak gitu. Jadi kita kalau untuk mau trade ya kita harus ambil posisi yang tepat, dan kita harus jangan prediksi itu jangan pam terus ya. Jadi kemungkinan besar misalkan di sini kemungkinan besar bakal menuju ke sini nih. Wah, sudah feeling ya. Oh ya, bakal menuju ke sini, kalian masuk di sini. Apakah nanti bakal breakdown ataupun pam ya? Kalau misalkan breakdown, kalian siapkan stop loss kalian di mana, terserah kalian ya. Dan disitulah itu kalau trade spot ya kayak gitu, dan nanti tinggal tunggu aja apakah mampu mantul ke atas ya. Kalau mampu mantul ke atas kan itu ada, kalau trading ya hoki-hokian lah kayak gitu. Technical analisa hanya membantu saja kan, nggak tepat 100% kayak gitulah. Nah kayak gitu dulu guys, mungkin ini demand yang masuk banyak itu di sini nih, volumenya banyak banget, kayaknya ini panic buy deh kayak ini. Nah iya bener, panic buy. Dan di sini juga banyak yang sell, banyak yang scalping lah. Kita tunggu aja nanti koreksinya ya. Ini di time frame 2 jam. Pokoknya time frame 2 jam pantengin terus. Tunggu aja koreksinya. Kayak gitu. Sampai di mana? Nah, kalau kita lihat di mana wallet sekarang ini yang membeli itu cukup sedikit, tidak banyak ya. Jual dan belinya hanya 0,0,0, ya, yang banyak hanya 1 BNB, 2 BNB, padahal kan BNB masih murah ya, kayak gitu. Nah, masih sedikit ya, jadi ya nggak kelihatan wells. Nah, ini yang diposting tadi 50 BNB guys. Coba kita tracking dulu. Penasaran, Cok. Oke. Lemot. Nah, di sini ya ada di mana punya coin cake 50, buff doge yang paling banyak sih. Dan transaksinya itu ya emang ini kayaknya wells ya. Dia mainnya tidak trading setiap hari sih. Ya kayak gitu guys. Oke, kita lihat token di sini. Nah, di sini ada token-token, ini adalah token-token sampah ya. Kalian harus perhatikan, ini adalah token-token sampah yang nyepam mungkin ya. Kalian juga bisa nyepam di sini ya, bikin token sendiri dan nyepam, ngasih token ke orang ini. Mungkin banyak yang mengira, yang mengikuti wallet ini, wah ini token ini kayaknya bakal pam nih, ikutin aja, dibeli. Padahal ini adalah scam semua. Kalau nggak scam ya token sampah ya, kayak gitu. Dan ini yang dibeli ya, buff doge. Itu 1 hari lebih 4 jam. Berarti kemarin ya, kemarin guys. Kemarin, dan di sini outnya itu 18.000 BUSD sama ini 3.000. Oke. Oke. Berarti duitnya cukup banyak ya. Oke, cukup banyak guys. Binance Hot Wallet 10. Wah, ini duitnya cukup banyak sih kayaknya, ini West deh. Dia juga pemainnya di Binance juga loh. Nah, ini apa ini? Oh, token sampah guys. Nah, ini yang saya maksud token sampah. Dari dead wallet bisa ditransfer ke wallet. Kita intip-intip sebentar ya. Oke, kayaknya ini Wells deh. Nggak tahu Wells atau siapapun ya. Dan itu guys, ya itu asetnya. Hah, banyak banget coy. Beli berapa sih? Kok asetnya banyak? Bentar, kok tadi 50 BNB, 50 atau berapa tuh? Berapa coy? Iya 50. Hanya 50 BNB loh. Bentar. Kok asetnya banyak?
Ini ada 400.000 dolar guys di buff doge ya. Berarti dia adalah whales dong. Berarti dia belinya nggak hanya hari ini juga. Oke, kita close saja, nggak usah kepo. Dan yang di bawah 50 namanya 50. Ini yang baru beli 50 BNB ya, yang di bawahnya hanya sedikit-sedikit nih. Paling banyak cuma 5 4 ya. 4 sudah banyak yang jual. Dan market cap-nya, kita lihat market cap guys di sini. Di sini itu valid banget ya, kayak di Pucoin lah. Nah, cuman 4,48 juta dolar. Apakah bisa dipam lagi bang? Bisa banget lah. Itu kan hanya 4,4 ya juta dolar kayak gitu. Coba kalau kita bandingkan, coba ya kita bandingkan apa nih? Kalau Floki ini sudah besar coy. Kalau Baby Dots kita bandingkan Baby Dots itu sudah kebesaran dong. Nah, kalau untuk Floki ya ini 100 ya. Itu tadi baru 4 ya. 4 juta sih. Kalau ini market cap-nya baru 100 ya. Ya mungkin emang beda sih. Koinnya kan beda ya. Utilitasnya juga beda, kelas koinnya juga beda. Kalau buff Dogecoin itu sama-sama kelas token micin sih, cuman masih di bawahnya lagi seperti Floki Inu itu dari di bawahnya Floki Inu sama Baby Doge, bahkan Sinja pun masih di bawahnya Sinja kalau nggak salah. Tapi itu saya lebih suka itu sih Buff Doge. Dulu itu nggak pernah beli, cuman teman-teman di grup itu banyak yang cuman beli itu. Itu bodohnya saya nggak ikut beli. Saya nggak beli buff doge. Tahu itu teman-teman saya itu dulu beli buff doge. Wah ini beli buff doge nih, mau pam kan di grup. Pada beli udah cuan tuh 10 kali lipat, 2 kali lipat kayak gitu. Kan kalau kita lihat ngeri ini. Nah, ngeri banget kan harganya, pamnya cukup jauh banget loh. Nah, cukup jauh banget ya, cukup jauh banget ini. Pamnya ngeri ini di sini, ngeri. Nah, zaman dulu itu mereka belinya pas di sini, belum di ATH itu, belum di ATH mereka cuman banyak. Cuman saya tidak ikut sih. Gitu. Ini kalau mau mencari cuan di sini cukup menarik sekali karena di sini juga sudah bottom sih. Ya namanya juga risikonya pasti ada risiko ya guys ya. Risikonya itu kalau dump itu emang risikonya sudah wajar kalau dump ya. Kalau dump atau koreksi itu sudah wajar. Tapi kalau dilihat dari secara chart ini sudah bottom banget. Market cap juga sudah rendah banget. Mau direndahin seberapa market cap? Ini sudah rendah ya 4 juta dolar. Apalagi sudah di exchanger, beberapa exchanger ya. Kalau dulu itu ada beberapa token yang belum di exchanger itu sampai jutaan loh, bahkan sampai 10 juta dolar ya market capnya kayak gitu. Ini masih bisa lah kayak gitu ya kalau untuk mencari cuan. Kalau high risk-nya itu ya itu digondol sama developer kayak gitulah, scam kayak gitu. Itu apes-apesnya. Kalaupun dam kan aset kita masih bisa balik walaupun rugi kayak gitulah. Apes-apesnya paling parah itu scam. Nah itu kalau ini enak banget dari dulu emang enak sih kalau untuk cari cuan di sini. Tapi kasihan juga yang nyantol di atas sih kalau menurut saya. Yang penting kalau ini, pokoknya koin ini tuh enak banget buat pump and dump kayak gitu ya. Untuk alasannya, oh ya saya jawab dulu. Untuk alasannya mungkin menurut saya ini emang satu, mungkin ada whales yang masuk, terus banyak akun Twitter yang ngepom-pom koin ini ataupun mungkin selebgram ataupun influencer ya, bahas koin ini jadi trending lagi. Jadi banyak yang masuk. Terus kedua ada berita yang cukup menarik yaitu burn ya 2 kali. Burn kayak gitu. Dan langsung banyak lagi demand yang masuk. Itu yang menyebabkan koin ini pump. Kenapa pump? Yaitu karena dari sebelumnya itu kalau kita lihat kan volume perdagangannya emang seperti ini ya. Time frame daily deh. Nah, volume perdagangannya kan rendah banget. Itu enggak, volume perdagangan jual dan belinya itu sangat emang rendah banget ya guys ya. Nah, emang rendah banget. Jadi ada 50 BNB masuk, pam.
langsung banyak yang ngikutin masuk guys, lalu akhirnya breakout. Setelah breakout ada yang mungkin influencer Twitter banyak yang bahas koin ini, ada banyak akun Twitter yang untuk ngepom-pom koin ini untuk vote atau dan lain-lain ya. Jadi banyaklah orang yang melihat postingan itu, banyak yang masuk juga. Jadi demand masuk cukup banyak nih ya, dari orang biasa, retail dan lain-lain. Kayak gitu. Terus setelah itu mungkin ya, wah, dari developer juga ada inisiatif juga. Wah, ini langsung aja nih di burn ya, biar tambah seru harganya. Oke, di burn double kayak gitu. Jadi banyak lagi yang masuk. Wah, ini di burn nih. Bagus nih, ada burn. Terus wah, bakal naik nih. Bakal naik, takut ketinggalan. Jadi masuk lagi ya. Banyak yang masuk kayak gitu. Ya, ini penyebabnya. Demand masuk, dan ini ada kesempatan untuk naik di EMA 200 ya. Kalau untuk PAM kesempatan untuk naik di kepala 6. Kalaupun koreksi mentok di EMA 50. Nanti EMA 50-nya entah di harga sekitaran harga 3-an lah. Kalaupun koreksi sekitar di harga 3-an ya, catat. Pokoknya kalau di atas EMA 50 itu berarti masih aman. Tapi kalau EMA 50 jebol, sudah guys, berarti jebol kayak gitu. Itu sih menurut saya untuk buff doge untuk hari ini. Di trading view saya tidak bisa lihat karena di sini ya. Nah, di sini nah ini guys yang saya nggak suka dengan Hotbit. Kayak gini cowok. Saya pernah jual itu token apa ya? Saya instant sell guys. Jadi tidak pasang posisi, instant sell. Langsung dam anjir. Padahal nggak seberapa cu. Langsung dam loh. Tapi tokennya sekelas token masih di bawahnya ini ya, buff doge ya, token micin lagi lah kayaknya. Itu token apa ya? Dan akhirnya itu entah tokennya masih ada kalau atau enggak tahu. Itu dam loh. Ini hanya sedikit guys, sedikit, cuman instan aja. Karena di sini temboknya itu ya. Nah, kalau tembok ini kalau misalnya kita sell dan ini kita sell, waduh, nggak cukup nih koin kita kalau di sell di sini nih. Otomatis kita harus ratakan harga ini dong, di bawah-bawah ini kita ratakan, jadi dam kayak gitu. Itulah di Hotbit guys, keren, enak banget ini kalau mau pump and dump di Hotbit kayak gitu nih, enak. Jadi kalau untuk di Hotbit enak itu ya, dimana beli token yang sudah bottom, market cap kecil, itu ada potensi untuk di pump. Nah kayak gitu. Jangan lupa kalau kalian punya grup, di pam-pam aja sekalian. Ya itulah guys permainannya. Tapi ya kasihan ya yang nyantol nanti. Nah itu untuk above doge itu dulu mungkin ya. Mungkin besok saya update lagi tentang token yang lain. Nah volume perdagangannya turun nih. Bagus lah, turun aja dulu. Jangan sampai naik. Nanti ada yang jualan lagi yang naik. Oke. Buat kalian bisa tambahkan di kolom komentar, silahkan request token apa. Mungkin yang token yang menarik mungkin saya bahas ya. Kalau yang tidak, mungkin saya tidak bahas ya. Kayak gitu. Kalau yang cukup menarik mungkin saya bahas sih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.